Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsul Ramli dalam channel Pengadaan Samsul Ramli. Saya sekarang berada di Kais Cafe. Hari ini saya akan coba bahas salah satu materi yang sering ditanyakan juga oleh teman-teman yang melakukan pengadaan langsung. Masih tentang pengadaan langsung ya, saya pikir pengadaan langsung ini memang materi yang sangat menarik. Yang ditanyakan adalah apakah pengadaan langsung itu perlu surat pesanan, khususnya yang sampai dengan 50 juta. Nah, jadi saya bisa jawab bahwa surat pesanan itu substansinya kalau kita lihat dalam Perpres 16 tahun 2018 itu disebutkan bahwa untuk surat pesanan, surat perintah mulai kerja, sekarang juga diganti surat pesanan dengan surat perintah pengiriman dan seterusnya, itu harus didasari dengan kontrak atau bukti perjanjian. Nah, ini contohnya misalkan kita lihat SPK, surat perintah kerja, adalah sekaligus surat pesanan untuk pengadaan barang. Itu di Perpres 54. Sekarang di Perpres 16, SPK sekaligus adalah surat perintah pengiriman, meskipun pada prakteknya bisa juga dipisah. Kemudian surat perjanjian yang untuk pengadaan yang di atas 200 juta, surat perjanjian itu dilengkapi dengan surat pesanan atau sekarang surat perintah pengiriman. Kemudian ada juga untuk pekerjaan konstruksi atau pekerjaan itu surat perintah mulai kerja. Nah, jadi tidak ada mekanisme pesan sebelum berjanji. Nah, jadi pesan janji dulu baru pesan. Ini konsepsi yang ditawarkan oleh Perpres 16 tahun 2018, Perpres 54 tahun 2010. Nah, kemudian di pengadaan langsung sampai dengan 50 juta kok muncul tiba-tiba kebiasaan yang mendarah daging, kemudian menjadi seolah-olah ini adalah administrasi pengadaan, bahwa pengadaan sampai dengan 50 juta pengadaan langsung itu harus diawali dengan surat pesanan yang terbukti dengan secara tertulis, meminta stempel dan segala macam, ditandatangani oleh pejabat pengadaan dan seterusnya. Apalagi sampai dengan 200 juta atau 50 sampai 200 juta menggunakan SPK. Jadi sampai dengan 50 juta dikatakan wajib menggunakan surat pesanan. Nah, jadi kalau kita lihat dari konsepsi tadi bahwa surat pesanan atau purchase order hanya boleh dilakukan berdasarkan perjanjian. Ini bisa kita lihat juga di e-purchasing ya. Di e-purchasing itu kenapa e-purchasing cukup surat pesanan saja bukti kontraknya? Karena e-purchasing sudah dilengkapi dengan bukti perjanjian, yaitu kontrak payung antara LKPP dengan pabrikan atau dengan penyedia katalog. Nah, jadi sudah lengkap ya bahwa di dalam pengadaan barang jasa itu tidak bisa pesan sebelum janji, tidak bisa surat perintah pengiriman sebelum ada perjanjiannya. Jadi harus didahului dengan perjanjian. Nah, untuk pengadaan langsung itu bukti kontraknya adalah nota sampai dengan 10 juta, kemudian sampai dengan 50 juta 10 sampai 50 menggunakan kwitansi. Tidak disebutkan adanya surat pesanan karena konsepsinya berkaitan dengan kesederhanaan proses, kesederhanaan bukti. Bahkan sampai dengan 10 juta saking sederhananya HPS tidak perlu, karena sederhana sekali sampai dengan 10 juta bukti kontraknya hanya bukti pembelian. Bukti pembelian ini sekaligus bukti janji, bukti pesan, bahkan saya menyarankan bukti serah terima pun sudah termaktub di dalam bukti pembelian ini yang sering disebut nota, struk dan segala macam. Kemudian untuk kwitansi ini juga terkait kesederhanaan, hanya saja akadnya beda dengan nota. Kalau nota akadnya adalah dengan ini kami serahkan barangnya, maka untuk kwitansi nanti akadnya adalah dengan ini kami serahkan barangnya, bertandatanganlah penyedia, kemudian dengan ini kami terima barangnya, bertandatanganlah yang menerima barang. Bisa ini pejabat pengadaan, bisa ini PPK atau wakil yang melakukan proses transaksi. Nah, baru kemudian meningkat ke SPK, karena SPK ini di atas 50 juta sampai dengan 200 juta. SPK itu kemudian digabungkan sekaligus bukti janji, bukti pesan atau bukti perintah mulai kerja, tapi tidak disatukan dengan bukti serah terima. Begitu meningkat di atas 200 juta dengan surat perjanjian, maka bukti perjanjian diwakili oleh surat perjanjian,
bukti pesan diwakili dengan surat perintah pengiriman, surat perintah mulai kerja, kemudian serah terima diwakili dengan berita acara serah terima. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kebiasaan tentang surat pesanan untuk pengadaan langsung sampai dengan 50 juta ini segera dihilangkan, karena ini akan memancing teman-teman pejabat pengadaan membuat administrasi yang merupakan rekayasa yang sebenarnya tidak dilakukan tapi seolah-olah dilakukan. Demikian, saya Samsul Hamdi, Sam Pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.